Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraja, Gereja Toraja Jemaat Telobatua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang mengasihi dan memelihara kami. Kami kembali mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 7-14 berbunyi, jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja yang kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkannya dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita hari ini 25 April 2020, mensyukuri keterbebasan, mensyukuri kelepasan dari Tuhan. Bebas dari bahaya atau selamat dari kecelakaan spontan akan terucap syukur yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Dan seterusnya. Apa sampai di situ sajakah respon kita atas kelepasan yang Tuhan berikan? Nabi Yesaya memberi respon atas kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah kepada umat-Nya dengan pujian syukur. Yesaya menegaskan bahwa jejak orang benar adalah lurus karena Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya mewakili umat Tuhan mengatakan di saat penghakiman atau penghukuman sekalipun, mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Kesukaan mereka adalah menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Nabi Yesaya terus mengumandangkan suasana syukur dalam hatinya dengan perkataan, dengan segenap jiwa aku merindukan Tuhan pada waktu malam dan pada waktu pagi mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Mengapa? Karena melalui penghakiman atau penghukuman, penduduk dunia belajar apa yang benar. Yesaya melihat rancangan Allah di balik penghakiman, yaitu agar orang fasik, orang jahat belajar apa yang benar, tidak berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku. Yang paling menyenangkan adalah agar orang yang berbuat benar akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi umat-Nya. Di tengah kekuasaan musuh, tuan-tuan yang pernah berkuasa atas mereka, mereka tetap
memasyurkan nama Tuhan. Musuh sudah dikalahkan, umat telah dibebaskan. Pujian hanya bagi penjamin kebebasan dan perlindungan yang kekal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Allah menjalankan penghakiman dengan adil. Ia membebaskan orang yang benar dan menghukum yang keras kepala batu, sesuai kehendak dan waktunya. Jika Tuhan telah membebaskan umatnya dari kekejaman bangsa-bangsa, apalagi kita? Allah melepaskan kita dari kuasa maut melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus memberi jaminan kelepasan dari penghakiman atas dosa manusia, sekaligus mengokohkan iman orang percaya, iman yang berpangkal pada keselamatan. Karena itu tidak ada yang dapat menghalangi rasa syukur orang percaya. Ia akan terus memuji Tuhan dalam ancaman, sekalipun ia tetap mengalami damai sejahtera Allah. Menanti-nantikan Tuhan, jiwanya merindukan Tuhan dan belajar berbuat benar. Saudara-saudara, camkanlah kalimat ini. Wujudkanlah rasa syukurmu kepada Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan akan kehendak-Nya. Teruslah berbuat baik tanpa berharap dilihat orang lain, karena Tuhan melihat yang tersembunyi akan memberkatimu. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kegenapan nubuat Nabi Yesaya, di mana Kristus telah mati dan bangkit, membebaskan kami dari kuasa dosa. Tuhan terus memberkati jemaat yang mendengar firman Tuhan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan atas kelepasan yang Tuhan anugerahkan bagi dunia. Engkau memberkati yang lemah, memulihkan yang sakit, menenangkan hati yang gelisah. Memberkati pemimpin-pemimpin kami yang terus berjuang untuk melepaskan kami dari wabah virus corona. Kiranya damai sejahtera Allah terus memerintah dalam hati setiap anak-anak-Mu di tengah wabah ancaman virus corona. Terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan harian kita hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya dan melakukannya. Shalom.